Bab 909. Kejadian aneh di Kunlun. Api Sky Soul. Miau. Guerawang mengeluarkan suara jeritan yang keras. Louis Lu sedang terlalu bersemangat. Dia malas menanggapinya. Hari ini dia ingin menaklukkan Celawang. Jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Setelah bertarung beberapa kali, akhirnya dia berhasil menaklukkannya. Miau, miau, miau. Sebelum memilihkan tenaganya, Guerawang sekali lagi mengeong. Louis Lu mengerutkan alisnya, lalu menoleh ke arah kucing hitam tersebut. Saat ini Guerawang berdiri di depan jendela. Bulunya berdiri. Dia sudah tidak terlihat santai seperti sebelumnya. Saat ini dia menatap keluar dengan mata yang lebar. Louis Lu merasa aneh. Dia segera mengenakan pakaiannya dan berjalan menghampirinya. Ada apa? Kamu melihat kucing jantan yang mana? Kenapa panggilan kamu begitu riang? Louis Lu tidak merasakan ancaman energi di sekitar sana. Ketika melihat Guerawang melakukan hal aneh, dia hanya berkata dengan santai saja. Namun ketika berjalan ke depan jendela, dia menoleh ke arah Guerawang melihat, dan dia langsung tercengang. Saat ini tidak jauh dari sana, awan berubah menjadi warna merah. Kondisinya sama seperti yang Louis Lu lihat saat berada di rawa petir. Namun awan merah yang sekarang terlihat lebih longgar. Selain itu yang diturunkan bukanlah petir, melainkan aliran api. Langit menurunkan aliran api. Hal aneh apa ini? Dia menyampaikan beberapa hal ada Celawang, meminta dia untuk istirahat. Kemudian Louis Lu melompat keluar dari jendela. Kondisi yang begitu aneh tentu saja mengejutkan orang-orang dari Sekte Danyang yang lain. Tidak hanya Sekte Danyang, seharusnya seluruh Kunlun juga terkejut. Di puncak Sekte Danyang, ada banyak murid yang sedang memandang ke arah awan merah yang ada di jauh sana. Tatapan mereka terlihat ketakutan. Girgigu dan beberapa tetua yang lain juga ada. Mereka semua terlihat terkejut. Api Sky Soul. Ternyata api janin langit. Bagaimana mungkin bisa muncul api Sky Soul di saat seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Girgigu dan yang lainnya terlihat ketakutan. Api Sky Soul itu apa? Louis Lu kebetulan mendengar ucapan tersebut. Jadi dia mendekat dan bertanya. Ternyata kamu tidak tahu api Sky Soul itu apa? Girgigu menoleh ke arah Louis Lu. Tatapannya terlihat terkejut. Tetapi ucapan Louis Lu ini membuat dia merasa curiga. Kultivator tahap apoteosis ini tidak mungkin tidak mengetahui api Sky Soul. Eringmu yang ada di samping memberikan penjelasan, api Sky Soul adalah sebuah simbol. Setiap tahap Naschen Soul lahir, maka di atasnya akan terbentuk api Sky Soul. Kultivator Naschen Soul dapat menelan api janin langit, lalu memurnikannya menjadi Soul Fire, dan menyimpannya ke dalam dantian. Namun, sejak Kunlun mendapatkan segel ilmu Tao, api Sky Soul tidak pernah muncul lagi. Sedangkan para senior tahap Naschen Soul yang terkena segel, setelah penggunaan selama beberapa tahun, Fire Soul di dalam dantian mereka sudah habis. Kali ini tidak tahu kenapa, ternyata muncul api Sky Soul di sebidang langit ini. Sesuai aturan, hanya dengan adanya kelahiran sesosok apoteosis, kondisi seperti ini baru akan muncul. Eringmu memberikan penjelasan dengan sabar. Akhirnya Louis Lu mengerti kenapa mereka terkejut. Kunlun sudah tersegel selama 20 tahun. Para kultivator Naschen Soul yang sebelumnya sudah ditekan hingga menjadi tahap Gold Core. Jadi sama saja kemampuan mereka memurnikan api Sky Soul sudah menghilang. Jadi dapat dikatakan, selama segel ilmu Tao masih ada, maka di sana tidak mungkin muncul api Sky Soul.
Tentu saja juga tidak mungkin melahirkan kultivator Tahau Naschen Sol. Namun kejadian di depan mereka ini, di sebidang area tersebut, ada Naschen Sol yang muncul. Jadi bagaimana mungkin tidak mengejutkan? Louis Lu berpikir. Berarti, hal ini memang tidak masuk akal. Karena dia juga pernah mencapai Gold Core sempurna. Dengan mengandalkan kekuatan sihir tanpa nama yang memiliki sifat menelan, tingkatan Louis Lu mengalami peningkatan yang pesat. Namun setelah mencapai Gold Core Dzogchen, tidak peduli seberapa banyak energi Yuang dia telan, dia tetap tidak dapat mencapai tingkatan Naschen Sol. Hal ini menunjukkan segel ilmu Tao memang ada. Louis Lu dapat memastikan hal ini. Selain itu dia percaya segel ini pasti dibuat oleh pihaknya. Tujuannya membuat Louis Lu dapat mengancam semua orang setelah merubah sistem kultivasi. Namun di saat ini, ternyata ada Naschen Sol baru yang terlahir. Hal ini terlihat tidak masuk akal. Apakah terjadi kesalahan pada segel ilmu Tao ini? Atau, di dalam Kunlun ini, orang yang hebat bukan hanya dirinya sendiri. Semua ini adalah perkiraan yang tidak berguna. Lebih baik dia pergi memeriksanya saja. Sebenarnya, seluruh sekte di Kunlun sedang pergi ke area tersebut. Setelah Girgigu dan yang lainnya terkejut, mereka memutuskan pergi untuk menyelidikinya. Selain sosok-sosok yang sering terlihat, para kultivator tahap Naschen Sol yang biasanya tidak muncul, saat ini juga bertindak. Mereka semua tertekan di tahap Gold Core, tidak dapat mendapatkan api Sky Soul. Dan hari ini Sky Soul sekali lagi muncul. Ini adalah hal yang sangat besar. Tidak peduli bagaimana munculnya api Sky Soul itu, mereka hanya dapat memanfaatkan kesempatan ini, sehingga mereka dapat sekali lagi memurnikan Fire Soul. Hal ini faktor yang membedakan mereka dengan Gold Core Dzogchen. Sehingga, Kunlun yang merupakan kolam tenang ini, sebenarnya adalah danau yang dalam. Karena kemunculan api Sky Soul menciptakan gelombang yang besar. Sekte Bright Thunder, sebuah sekte kecil yang tidak terkenal, saat ini menjadi pusat perhatian Kunlun. Karena di atas sekte itu, muncul sebidang api Sky Soul. Hal ini menunjukkan di dalam sekte yang kecil ini, ada Naschen Soul yang lahir. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Di sekitar sekte Bright Thunder, sudah dipenuhi oleh sekte yang lain. Mereka semua berkumpul ke arah gerbang. Orang-orang dari sekte Danyang juga ada di sana. Louis Lu bergabung di tengah sekte Danyang. Bersama Girgigu, Erinmu dan yang lainnya mendekati gerbang. Hanya saja setelah berjalan, Louis Lu merasa bingung. Ketua sekte Gu, kita tunggu sebentar. Louis Lu tiba-tiba berkata, ada apa? Girgigu bertanya dengan bingung. Louis Lu tidak langsung menjawab. Dia hanya diam-diam mengerahkan mata misteri Tao. Lalu ekspresinya berubah. Murid-murid sekte Bright Thunder yang terlihat biasa, di bawah mata misteri Tao, ternyata berubah menjadi mayat mati yang mengerikan. Dan mayat-mayat itu memenuhi seluruh gunung. Dan awan merah di atas langit itu bukanlah api Sky Soul, tetapi itu adalah uap darah-darah dari murid-murid sekte Bright Thunder yang meninggal. Lalu berubah menjadi awan darah. Dan benda yang terlihat seperti aliran api itu adalah darah. Bersambung.